Terima kasih banyak. Yah, saya sangat berterima kasih. Saya sempat sedikit takut ketika kalian semua berdiri. Saya pikir kalian akan pergi. Pidato pertama yang saya sampaikan ketika saya tiba di sini sebagai duta besar adalah kepada JNS TV setahun yang lalu, atau 1,5 tahun yang lalu, maaf. Jadi hari ini, sebelum saya sampai di sini, saya melakukan sesuatu yang menurut saya sangat penting. Saya memeriksa media sosial Presiden Trump untuk memastikan ini bukan pidato terakhir saya di Israel. Seperti yang Anda tahu, beliau biasanya memecat orang di tengah malam melalui media sosial. Jadi saya ingin memastikan bahwa masih ada alasan bagi saya untuk datang. Saya senang melaporkan bahwa sejauh ini semuanya baik-baik saja. Saya tahu ada tingkat kecemasan yang sangat besar tentang hubungan antara Amerika Serikat dan Israel. Ini minggu seperti ini, ketika kita semua membaca berbagai hal dan berkata, "Oke ya, ini yang ingin saya minta kepada Anda untuk ditulis dengan huruf besar dan digarisbawahi." Saya akan mengatakannya seperti ini. Terima kasih atas perhatian Anda terhadap hal ini. Satu hal yang telah dikatakan Presiden dengan konsisten, seperti halnya seorang pria pernah mengatakan sesuatu, adalah bahwa Iran tidak akan pernah memiliki senjata nuklir. Bahwa Iran tidak akan pernah memiliki uranium yang diperkaya. Bahwa Iran tidak akan bisa terus mengalirkan dukungannya kepada proksinya, Hizbullah, Hamas, dan Houthi. Dan bahwa Amerika Serikat dan Israel memiliki ikatan yang tak terpisahkan. Dan itu memang masih benar sampai hari ini. Tidak ada pemimpin dunia yang lebih sering diajak bicara oleh presiden selain Perdana Menteri Netanyahu. Ada hubungan yang bukan sekedar hubungan antara dua negarawan. Hubungan itu sangat pribadi. Pribadi sampai pada titik di mana ada keterbukaan di antara mereka yang mungkin tidak dimiliki presiden dengan siapapun juga. Presiden mengatakan sesuatu kepada orang-orang, dan dia mengatakan sesuatu kepada dunia. Tapi satu hal yang selalu saya dengar dia katakan, selalu, dan yang selalu saya lihat dia lakukan, adalah bahwa Amerika memiliki ikatan yang tak terputus dengan negara Israel. Dan saya percaya bahwa dia memang benar-benar serius dengan ucapannya. Saya masih ingat bahwa dia adalah presiden yang melakukan sesuatu yang kita semua inginkan setiap presiden lakukan, yaitu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota bangsa Yahudi yang tak terbagi, tak tergantikan, abadi, dan asli. Dan dia melakukannya. Mengakui dataran tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan negara Israel demi perlindungannya sendiri. Memindahkan kedutaan besar Amerika Serikat ke Yerusalem yang memang dia lakukan, dan saya bersyukur untuk itu. Saya sangat senang melihat video luar biasa tentang Yerusalem dan mendengar sambutan dari Wali Kota Moshe Leon. Saya tidak hanya memanggilnya Wali Kota Yerusalem, saya suka memanggilnya Wali Kota saya. Karena saya tinggal di sini. Dan dia telah menjadi mitra yang luar biasa bagi Kedutaan Besar Amerika Serikat dan selalu mendukung setiap kebutuhan kami, serta sosok hebat untuk memimpin kota ini. Dan omong-omong, ini adalah kota yang luar biasa. Dan tidak ada yang seperti ini di dunia. Tahun lalu, saya kembali ke Washington setelah perang 12 hari bersama Perdana Menteri dan untuk pertemuan yang kami lakukan dengan Presiden dan tim Amerika Serikat. Dan saat saya di sana, pada dua kesempatan berbeda, saya dikelilingi oleh orang-orang gila pro-Hamas ini. Awalnya hanya dua wanita, akhirnya menjadi sekitar 20 orang mengelilingi saya, berteriak dan menjerit, dan itu benar-benar mulai terasa agak tidak nyaman. Akhirnya, beberapa petugas polisi DC datang dan mengevakuasi saya. Beberapa malam kemudian, saya keluar dari Blair House setelah menghadiri sebuah resepsi. Dan beberapa orang gila pro-Hamas yang sama di seberang jalan mengenali saya. Dan itu tidak sehebat yang dibicarakan orang.
dan mereka mulai berteriak dan menjerit. Akhirnya, Senator Jim Langford dari Oklahoma datang dengan mobil. Saya sedang menunggu Uber. Dan dia berkata, "Masuk saja ke mobil saya. Saya tidak yakin kamu akan selamat sampai Ubermu datang." Syukurlah ada dia. Jadi dia menolong saya keluar dari sana. Dan saya bilang ke beberapa teman saya kemudian, saya berkata, saya tidak sabar untuk keluar dari kota gila ini dan kembali ke Yerusalem di mana saya merasa aman. Nah, yang menarik adalah, mereka melakukan hal yang sama seperti yang kamu lakukan. Mereka tertawa, dan mereka mengira itu hanya lelucon. Saya bilang, saya tidak bercanda. Saya benar-benar ingin segera keluar dari kota gila ini dan kembali ke Yerusalem, karena saya merasa aman di sana. Dan memang begitu. Dan saya bersyukur untuk tinggal di kota luar biasa ini dan memiliki kesempatan untuk mewakili Amerika Serikat. Dan saya telah mengamati, dan saya tahu ada kecemasan, tapi teman-teman, saya telah melihat tahun lalu saat Perang 12 hari ketika semua orang bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Presiden. Apakah dia akan turun tangan? Dan kemudian pada Sabtu malam itu, ketika pembom B-2 menderu dari Amerika Serikat sampai ke Fordo dan tempat penyimpanan nuklir dan menjatuhkan bom-bom yang belum pernah dilihat dunia, kita tahu apa yang akan dia lakukan. Awal tahun ini, ketika menjadi jelas bahwa orang-orang Iran berniat membangun kembali kapasitas nuklir mereka dan melanjutkan ancaman yang telah berlangsung selama 47 tahun terhadap kita. Ketika saya bilang kita, maksud saya adalah kalian dan Amerika Serikat. Selalu saja seruannya adalah kematian bagi Israel, kematian bagi Amerika. Saya sudah menikah dan punya anak pada tahun 1979 dan saya masih ingat dengan jelas. Ketika para pegawai kedutaan kita di Teheran ditutup matanya dan dipaksa berjalan melintasi halaman kedutaan besar Amerika Serikat kita, mempermalukan Amerika Serikat, menahan Sandra selama 444 hari. Dan selama itu semua. Membuatnya sangat jelas bahwa niat mereka bukan hanya menahan beberapa diplomat Amerika sebagai sandera, tetapi untuk membunuh setiap orang Amerika dan memusnahkan negara itu. Dan itu baru pemanasan. Mereka akan memusnahkan Israel. Itu selalu menjadi ancaman. Orang Amerika mungkin tidak memahaminya, tapi ancaman itu bukan hanya ancaman bagi Israel, itu adalah ancaman bagi setiap orang Amerika. Dan mereka telah melaksanakan ancaman itu secara bertahap selama 47 tahun ini dengan membunuh ratusan orang Amerika, seringkali melalui perantara mereka. Dan sebagian besar dari mereka adalah Hizbullah. Dan saya harap tidak ada seorang pun yang akan berpikir sejenak. Itu. Alasan Iran ingin mempertahankan kendali atas proksi-proksinya adalah karena itulah cara mereka membangun jaringan terornya agar mampu melakukan kerusakan sebesar mungkin. Mari kita perjelas. Ancaman dari Iran paling efektif diatasi ketika keran dimatikan dari sumbernya dan tidak ada lagi pasokan kekuatan yang mengalir ke Hizbullah, Hamas, atau Houthi. Dan itulah mengapa tantangan dengan Iran ini, jika kita bisa mendapatkan perdamaian, itu luar biasa. Namun bahkan sore ini, Presiden telah menyampaikan pemahaman yang sangat jelas kepada pihak Iran bahwa jika mereka berpikir bahwa Amerika Serikat akan menyerah dan runtuh, serta membiarkan mereka melakukan sesukanya, beliau telah menegaskan apa yang akan beliau lakukan. Dan apa yang beliau katakan, itu adalah kata-kata yang saya tidak menggunakan kata-kata itu, teman-teman, bahkan secara pribadi, apalagi di depan umum. Minggu ini saya tanpa sengaja terlibat sedikit kontroversi karena saya mengatakan sesuatu yang sudah saya katakan selama bertahun-tahun. Itu bukan hal baru. Tapi saya sudah menyampaikan maksudnya, dan saya ingin menyampaikannya juga kepada Anda. Salah satu alasan negara kita saling terikat adalah karena atas dasar fondasi Yahudi, agama Kristen dibentuk, dan atas dasar fondasi Yahudi serta Yudeo-Kristen, peradaban Barat dibentuk. Dan tanpa itu, Amerika tidak akan ada. Sesederhana itu.
Banyak orang dari seluruh dunia mengecam saya, berkata, bagaimana bisa kamu berani mengatakannya? Saya akan bilang, bagaimana bisa kamu gagal dalam pelajaran sejarah? Apakah kamu tidak sadar bahwa para pendiri bangsa kita Ingin menjadikan peristiwa terbelahnya Laut Merah sebagai lambang Amerika? Bahwa di Dewan Perwakilan Rakyat di Amerika Serikat ada sebuah marmer, patung Musa, bukan Cicero, bukan Aristoteles atau Plato, tapi Musa. Karena sejarah kita lebih terikat pada Gunung Sinai daripada pada Athena atau Roma. Itu tidak terikat pada keduanya, itu terikat pada Israel. Keterhubungan selama 3.800 tahun dari bangsa Yahudi sejak Tuhan berkata kepada Ibrahim, "Aku akan menjadikanmu bangsa yang besar, dan melalui kamu dunia akan diberkati." Ketika para pendiri bangsa kita memahami, mereka memahaminya sedemikian rupa sehingga bahkan dalam deklarasi kemerdekaan kita menegaskan dengan sangat jelas bahwa hak-hak kita tidak berasal dari pemerintah. Hak-hak itu berasal dari Tuhan. Hak-hak itu berasal dari Sang Pencipta. Dan dari mana mereka mendapatkan gagasan itu? Mereka mendapatkannya sejak lama, kembali ke kota ini di Yerusalem. Mereka mendapatkannya dengan jelas dari sejarah yang tak terputus. Bangsa Yahudi telah terhubung dengan Tuhan dan menjadi cahaya bagi dunia. Dan saya ingin tidak ada kesalahpahaman. Orang Amerika, apakah mereka menyadarinya atau tidak, harus bersyukur kepada Tuhan untuk bangsa Yahudi dan fondasi tempat kebebasan serta kesucian individu didirikan. Karena itulah yang membedakan nilai-nilai kita dari nilai-nilai totalitarianisme dan kediktatoran. Saya tidak ingin menjadi bagian dari itu. Saya menyukai kebebasan dan inti, jiwa, serta asal mula dari itu semua berasal dari tanah ini. Jangan pernah kita merasa perlu meminta maaf untuk itu. Mazmur 121 berkata, "Aku memandang ke bukit-bukit, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku datang dari Tuhan." Ketika orang berkata Israel akan dihancurkan, saya berpikir mereka tidak mengerti, bukan? Bahwa ini bukan berada di tangan manusia manapun, negara manapun, atau tentara manapun di bumi ini. Tanah ini berada di tangan Sang Pencipta alam semesta. Dan keyakinan saya terhadap kemampuan Israel tidak hanya untuk berada di sini, tetapi juga untuk bertahan dan tetap ada. Bukan karena kita memiliki militer yang hebat dan karena Israel memiliki militer yang hebat, tetapi karena kita semua memiliki Tuhan yang agung yang telah membuat janji dan Dia akan menepati janji itu. Saya perhatikan ketika saya mulai, ada seorang wanita di sini di samping, dan dia membawa sebuah papan, dan tertulis di sana, "Berhenti." Dan di tangan satunya, dia memegang sebuah pedang. Saya tahu apa arti papan itu, dan saya rasa saya tahu apa arti pedangnya. Dengan itu, saya ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati Anda, dan Tuhan memberkati negara Israel.